Channel Kumaha Mangcu. By the way, rasanya keliling komplek aja udah seneng banget kan ya? Terus gimana ya rasanya kalau sampai bisa keliling dunia? Nah, di film He Nutcracker and the Four Realms yang rilis tahun 2018 ini, Clara, seorang gadis cerdas, berkesempatan datang ke 4 dunia dan ikut berperang melawan penguasa jahat. Mau tahu gimana serunya film ini? Jadi langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Pada suatu malam Natal di London, Inggris, seorang wanita cantik bernama Clara sedang mengajari adiknya Fritz bagaimana caranya membuat jebakan tikus menggunakan keahliannya dalam bidang sains dan mekanik. Yes! Tapi tidak lama setelah jebakan itu berhasil dibuat, asisten rumah tangganya datang lalu menyuruh Clara dan Fritz turun untuk memenuhi panggilan ayah mereka. Come on, be quick. We have a lot to do before this evening. Tiba di ruang keluarga, anak pertama dari Benjamin yang bernama Louis berusaha menghangatkan suasana. Tapi karena Natal tahun itu mereka harus kehilangan seorang ibu, Fritz dan Clara tidak bisa menyembunyikan rasa sedih mereka. Benjamin sendiri juga sedih, tapi karena tidak ingin semakin memperburuk suasana, dirinya berusaha tegar dan langsung memberikan kado pemberian dari mendiang istrinya kepada anak-anak. Terlihat Louis mendapatkan gaun kesayangan sang ibu, sedangkan Fritz mendapatkan mainan tentara. Tapi anehnya kado yang Clara terima berbeda dari yang lain. Dia mendapatkan ornamen telur yang Clara yakin ada sesuatu di dalamnya. Tapi sayangnya ornamen harus dibuka menggunakan kunci, sedangkan ibu tidak menyertakan kuncinya di dalam kotak. Clara yang merasa jika ini adalah hadiah yang konyol pun bergegas pergi dan masuk ke kamar untuk merenungi apa maksud dari hadiah ibunya. Sampai kemudian dirinya menemukan sepucuk surat yang terselip. Isinya adalah segala yang kau butuhkan ada di dalam. Di waktu yang sama ayahnya datang untuk menyuruh Clara bersiap karena harus mendatangi pesta malam Natal. Namun Clara yang masih belum terima dengan kepergian sang ibu memilih untuk berdiam diri saja di rumah. Ayah yang tidak tahu harus bagaimana lagi berusaha menasihati Clara sampai kemudian Louis pun datang. Ayah lalu menyuruh Louis untuk mengurus adiknya, sedangkan ia akan menunggu di luar. Sambil disisiri oleh sang kakak, Clara yang sedang memperhatikan ornamen telur itu tidak sengaja menemukan ukiran huruf D. Yang dia yakini jika benda ini pasti dibuat oleh seseorang bernama Drosselmeyer, seorang insinyur terampil sekaligus ayah baptisnya sendiri. D. Drosselmeyer. He must have made this. Singkatnya, Clara dan keluarganya pun sampai di lokasi pesta yang ternyata diadakan di rumah Drosselmeyer. Ketika semua orang berusaha menikmati pesta dengan berdansa, Clara malah pergi ke suatu tempat di mana Drosselmeyer berada. Godfather. Hello, Clara. Tiba di sana, Clara langsung menunjukkan ornamen telurnya itu lalu meminta tolong kepada Drosselmeyer untuk membukanya. Melihat ornamen tersebut, Drosselmeyer sempat teringat dengan Mary mendiang ibunya Clara. Dia juga mengatakan jika benda itu memang dia yang buat, tapi karena pesta sudah akan dimulai, Drosselmeyer menyuruh Clara untuk berkumpul dengan yang lain, lalu setelah itu dirinya akan menyusul. Ternyata Drosselmeyer sudah menyiapkan hadiah untuk semua anak yang hadir. Mereka lalu disuruh untuk menemukan nama mereka sendiri yang sudah ditulis dan digantung pada seutas tali. Anak-anak termasuk Clara pun mulai mengikuti tali yang panjang itu, di mana mereka akan dituntun ke suatu tempat disimpannya hadiah mereka. Dan setelah mengikuti tali yang sangat panjang itu, Clara pun menemukan sebuah pintu yang menuntunnya ke tempat terbuka yang sudah dipenuhi salju. Clara tentu bingung, karena tempat terbuka itu sangat asing dan matahari bersinar terang padahal dia datang ke pesta pada malam hari. Tapi Clara yang terpesona pun lanjut mengikuti tali sampai dia melihat sebuah pohon yang bersinar. Ketika didekati, ternyata di dalam pohon itu terdapat kunci yang dia cari untuk membuka ornamen. Tapi tiba-tiba seekor tikus merebutnya. Clara yang tidak mau kehilangan kuncinya pun langsung mengejar hewan pengerat itu. Tapi ketika sampai di danau yang membeku, Clara terhenti karena takut jatuh. Bring back my key!
Untung tidak jauh dari sana terdapat jembatan sehingga tidak basa-basi lagi, Clara pun berlari untuk menyeberanginya. Kagetnya Clara ketika dia melihat seorang prajurit yang diam seperti membeku. Tapi karena tak ingin membuang-buang waktu, Clara tidak menghiraukan prajurit itu lagi dan memilih untuk menyeberangi jembatan. Namun tiba-tiba prajurit itu hidup dan melarang Clara untuk menyeberangi jembatan. Clara yang bingung pun berusaha untuk menjelaskan maksud tujuannya. Dia juga memperkenalkan dirinya kepada prajurit tersebut. Dan ketika dirinya menyebut nama Clara Stahlbaum, seketika prajurit itu pun menunduk dan memberi hormat kepada Clara. Prajurit yang bernama Philip itu lalu menjelaskan jika Mary Stahlbaum alias ibunya Clara adalah ratu di negeri pohon Natal itu, maka otomatis Clara adalah tuan putrinya. Dia juga memberitahu jika di seberang jembatan sana terdapat 4 dunia yang berbeda yang dipimpin oleh masing-masing pengawas. Tapi sekarang sedang terjadi konflik karena suatu alasan, makanya Clara dilarang oleh Philip untuk menyeberang ke sana. Tapi karena Clara sekarang adalah tuan putri negeri pohon Natal, Philip pun tak bisa menolak perintahnya. Dia lalu mengantar Clara menyeberang dan menyusuri hutan mati yang sangat menyeramkan. Sampai tiba-tiba Clara lari karena melihat tikus yang membawa kuncinya tak jauh dari sana. Sudah berusaha mengejar tikus tersebut secepat mungkin, tapi ternyata Clara gagal dan malah diserang oleh sekumpulan tikus dari belakang. Beruntung Philip datang dan langsung menyelamatkan Clara. Dia juga menyuruh Clara untuk segera pergi karena pengawas alam dunia itu telah tiba. Dia adalah Mother Ginger. Who's intruding in my realm? Why are you here? Come here and get your key. Singkat cerita, sampailah mereka di istana. Semua orang di sana sangat kagum dengan Clara karena dia memiliki paras cantik yang tak jauh beda dari ibunya, yaitu Ratu Mary Stahlbaum. Di istana ternyata Clara sudah ditunggu-tunggu oleh 3 pengawas lain, yaitu Hawthorne, si pengawas dunia bunga, Shiver, pengawas dunia keping salju, dan yang terakhir Peri Sugarplum, pengawas dunia manisan. Selain menunggu Clara, 3 pengawas itu juga sudah lama menanti-nanti Mary Stahlbaum datang, tanpa mereka tahu jika sang ratu sudah meninggal dunia. How is our queen? Dear Marie? She died. Mereka yang mendengar itu pun terkejut karena ratu adalah sosok yang penting bagi mereka. Tapi karena tidak ingin terus bersedih, para pengawas berencana akan mengadakan pawai untuk menyambut putri Clara. Sebelumnya, Sugarplum memberitahu jika Mother Ginger itu dulunya adalah seorang pengawas dunia hiburan, tapi sekarang dia diasingkan karena berusaha menguasai dunia magic. Dunia magic itu sendiri adalah negeri pohon Natal yang diciptakan oleh sang ratu sewaktu dia masih muda, dan sebenarnya semua yang ada di sana hanyalah sebuah mainan. Terus kenapa mainan itu bisa hidup? Itu karena ratu berhasil menciptakan sebuah mesin yang bisa merubah suatu mainan menjadi benda hidup, bahkan memiliki perasaan. Nah, karena Sugarplum tahu rencana jahat Mother Ginger, dia berencana untuk menciptakan pasukan untuk memperkuat benteng pertahanan. Tapi masalahnya mesin tersebut tak bisa menyala karena harus dibuka menggunakan kunci. Sebenarnya Sugarplum sudah mencoba berbagai kunci yang dia temukan, tapi sayangnya tidak ada yang bisa. Clara yang melihat pun sadar jika kuncinya pasti sama dengan kunci ornamen telur. Tapi sayangnya kunci itu sekarang sudah direbut oleh tikus bawahan Mother Ginger. Mengetahui jika dunia magic sedang dalam bahaya, Clara pun memutuskan untuk merebut kunci itu dari Mother Ginger. Walaupun dia sendiri takut dan sempat dicegah oleh Sugarplum, tapi demi menyelamatkan dunia magic, Clara siap pergi ditemani oleh prajurit yang lain. Singkatnya, ketika sampai di pintu masuk, para prajurit takut dan enggan untuk masuk, sampai Clara pun harus memulainya lebih dulu baru disusul oleh yang lain. Kabut tebal dan suara-suara aneh membuat semua orang selalu waspada, sampai tiba-tiba beberapa dari mereka jatuh ke dalam jebakan. Tidak mau bernasib sama, Clara dan yang lain pun berlindung di salah satu wahana permainan, tapi tiba-tiba sekumpulan tikus datang menyerang mereka. Sontak semua orang termasuk Clara berusaha kabur.
Tapi sial, Clara malah masuk ke jebakan dan ketika keluar dirinya sudah disambut oleh boneka raksasa Mother Ginger. I've been expecting you. Lalu setelah disambut oleh badut-badut menyebalkan, akhirnya Clara pun bertemu juga dengan Mother Ginger. Di sana, Mother Ginger bertanya kenapa Ratu memberikan kuncinya kepada Clara. Clara pun menjawab mungkin karena ibunya meninggal, makanya kunci itu diwariskan kepadanya. Beberapa saat kemudian, Philip datang untuk menolong Clara. Memiliki kesempatan, Clara sengaja menarik tuas yang membuat boneka raksasa bergerak dan saat waktunya tepat, dia berusaha mengambil kuncinya dan segera pergi dari sana. Tapi ketika Clara membuka ornamen telur, dia kecewa karena isinya hanyalah sebuah kotak musik. It's just a music box. There's nothing here. Clara kemudian memberikan kunci kepada Philip untuk diserahkan kepada Sugar Plum, sedangkan dirinya akan kembali pulang. Tapi Philip mencegahnya karena dia sangat yakin jika dunia magic sangat membutuhkan Clara. Bukan hanya karena Clara adalah seorang tuan putri, tapi dia memiliki jiwa kepemimpinan yang sama seperti sang ratu. Akhirnya Clara bersedia kembali lagi ke istana dan langsung memberikan kuncinya kepada Sugar Plum. Dengan bersemangat, Sugar Plum menyalakan mesinnya dan menyuruh prajurit lain menyiapkan tentara mainan untuk diubah menjadi hidup. Tapi di sisi lain, Philip melarang Sugar Plum untuk menggunakan mainan yang terbuat dari kaleng. Soalnya kalau mereka dihidupkan, mereka tidak bisa memiliki perasaan seperti mainan ciptaan yang lain. Sayangnya, Sugar Plum tidak mau mendengar nasihat Philip, karena menurutnya lebih baik menggunakan mainan kaleng karena mereka lebih mudah untuk menerima perintah dari orang yang telah menghidupkannya. Setelah Sugar Plum selesai menghidupkan para prajurit barunya, tiba-tiba rencana berubah. Yang tadinya hanya ingin memperkuat benteng pertahanan malah berubah ingin menyerang Mother Ginger. Clara yang kaget lalu memerintah Sugar Plum untuk menghentikan semuanya, mengingat mendiang ibunya adalah orang yang tidak suka dengan peperangan. Tapi dirinya dan Philip malah ditangkap karena ternyata yang telah berkhianat adalah Sugar Plum. But I have a very special plan for Mother Ginger. Why are you doing this? Dan fakta tentang Mother Ginger yang ingin menguasai dunia magic adalah rencana dari Sugar Plum sendiri. Clara dan Philip lalu dimasukkan ke penjara yang terletak di puncak istana. Tentu saja mereka tak bisa kabur dari sana. Tidak lama kemudian muncul dua pengawas lain yang ternyata telah menjadi korban kebohongan Sugar Plum. Clara yang mengetahui itu pun merasa bersalah karena gara-gara dirinya dunia magic menjadi kacau balau. Di tengah kebingungannya, Clara kembali melihat ornamen telur untuk memahami lagi maksud ibunya. Tidak disangka jika Clara akan menemukan cermin di dalam ornamen tersebut, yang setelah dipahami secara mendalam ternyata maksud pesan dari ibunya adalah yang dibutuhkan Clara saat ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia membutuhkan semua yang ada pada dirinya, seperti tekad, keberanian, dan jiwa kepemimpinan. Setelah menyadari pesan dari sang ibu, Clara bangkit untuk merebut kembali dunia magic dari tangan Sugar Plum. Dibantu oleh Philip dan dua pengawas, Clara berusaha kabur dari penjara tersebut. Tapi sampai di dalam, Clara dan Philip mendapatkan kesulitan karena ada banyak sekali prajurit milik Sugar Plum di sana. Mereka yang sedang bingung harus apapun tiba-tiba dihampiri oleh seekor tikus yang ternyata tikus itu adalah utusan dari Mother Ginger. Hewan tersebut lalu menyuruh mereka untuk mengikutinya di mana dia menunjukkan sebuah jalan pintas yang ternyata menuju ke kincir air istana. Melihat itu, Clara ingat jika di balik kincir air itu terdapat mesin ciptaan ibunya berada. Makanya dia berniat untuk pergi ke sana, sedangkan Philip dia perintahkan untuk menemui Mother Ginger dan memperingatkannya jika sebentar lagi dunianya akan diserang. Singkatnya, sampai di dalam lagi-lagi Clara mengalami kesulitan karena banyaknya penjaga. Tapi beruntung dirinya yang cerdas bisa dengan cepat mendapatkan solusi dengan mengecoh para penjaga dengan menggunakan tikus mainan. Di sisi lain, pasukan Mother Ginger berusaha menyerang pasukan milik Sugar Plum.
Peri jahat yang melihat itu pun menyuruh para pasukannya untuk tidak menghiraukan para badut dan tetap fokus ke Mother Ginger. Di waktu yang bersamaan, ketika Clara berusaha melawan para penjaga, boneka raksasa Mother Ginger tumbang karena tidak sanggup melawan para pasukan. Tapi sayangnya yang mengendalikan boneka itu bukan Mother Ginger, melainkan Philip. Karena Mother Ginger sendiri telah sampai di istana untuk membantu Clara dengan bersembunyi di dalam mainannya. Tapi sayang, tidak lama kemudian Sugar Plum datang menangkap Mother Ginger. Karena Mother Ginger selalu menjadi penghalang untuk semua rencananya, Sugar Plum pun berniat untuk mengubah Mother Ginger menjadi mainan lagi. Awalnya, Clara sempat menasihati Sugar Plum dengan mengatakan jika Ratu sangat menyayanginya dan percaya jika Sugar Plum bisa menjadi peri yang sangat baik. Tapi karena sudah ditutupi dengan keegoisan dan ambisi kuat untuk berkuasa, Sugar Plum tetap melakukan rencananya. Namun sayang, alat yang seharusnya mengubah Mother Ginger menjadi boneka malah balik menyerang Sugar Plum. Clara, what have you done? Ternyata semua itu adalah rencana dari Clara. Sebelumnya, dia telah menghentikan kincir air untuk memancing Sugar Plum kembali ke ruang mesin, lalu merubah fungsi mesin buatan ibunya sehingga mesin itu dapat berbalik menyerang Sugar Plum. Kini, kehidupan dunia magic pun kembali seperti semula. Clara juga sudah diangkat menjadi ratu yang baru. Tapi sayangnya Clara harus kembali ke dunianya. Namun dia berjanji akan kembali nanti. Karena waktu yang berputar di dunia nyata lebih lambat, jadi situasi di rumah Drosselmeyer masih utuh. Dirinya lalu berterima kasih pada ayah baptisnya itu dan menghampiri ayah kandungnya yang sedang kebingungan di luar sana. Melihat putrinya datang, ayah langsung meminta maaf karena tak bisa memahami perasaan anaknya yang belum bisa merelakan sang ibu. Lalu setelah semua keadaan membaik, keluarga itu pun berdansa diiringi lagu dari kotak musik dan bersenang-senang bersama. Lalu film pun berakhir. Sangat ramah lingkungan sekali ya bun filmnya. Dan ternyata nggak jauh beda juga sama film Alice in Wonderland, film The Chronicles of Narnia, terus apa lagi ya? Pokoknya tentang petualangan dunia fantasi lah. So, pesan yang dapat kita ambil dari film ini banyak juga nih Cok. Dimulai dari perjuangannya Clara, kesabarannya dia, keberaniannya, dan tentunya sadar akan pentingnya sebuah keluarga. Oke, sekian dulu video kali ini. Bye and see you!